Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama. Dan kamu sekarang mendengarkan Waktu Indonesia Sehat season kedua. Podcast yang satu ini tentunya ditunggu-tunggu banget ya. Bersama saya Rizal Wijaya. Dan di episode ke-10 kali ini kita akan membahas tema jangan lengah, waspada, demam berdarah. Nah, demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini merupakan masalah kesehatan global yang sering terkait dengan daerah tropis dan subtropis di mana nyamuk pembawa penyakit tersebut dapat berkembang biak. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan, angka kasus demam berdarah dengue pada tahun 2023 ini meningkat di sejumlah daerah. Hingga Juli 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia tercatat telah mencapai 35.000 lebih kasus. Dan Provinsi Jawa Barat memiliki kasus DBD terbanyak dengan lebih dari 6.000 kasus. Bahkan hingga Oktober 2023 yang lalu mencapai hampir 69.000 dengan tingkat kematian hampir 500 pasien. Untuk itu penting bagi kita agar memahami gejala DBD serta pencegahannya. Nah, seperti apa sih cara efektifnya? Lalu bagaimana strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif guna mengatasi ancaman DBD di Indonesia? Nah, sekarang kita bakal ngobrol bersama Dr. Imran Pambudi MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI. Ulangi, maaf. Nah, sekarang kita bakal ngobrol bareng Dr. Imran Pambudi MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI. Halo Dr. Imran. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Iya, dan salam sehat selalu untuk Dr. Imran. Terima kasih Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di podcast Waktu Indonesia Sehat. Baik, dokter, ini yang akan kita obrolin adalah terkait dengan DBD. Tentu tidak asing nih masyarakat dengan istilah DBD ya, demam berdarah. Bisa diberikan penjelasan lagi Pak tentang apa itu demam berdarah dan penyebab utama penyakit ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi demam berdarah dengue atau DBD ini adalah suatu penyakit ya yang disebabkan oleh virus dengue. Dan virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk. Namanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya. Dan penyakit atau ya demam dengue, kalau saya bilangnya demam dengue ya karena sekarang tidak selalu harus ada darahnya. Itu merupakan suatu spektrum ya, mulai dari yang asimptomatis ya, kemudian dengan gejala yang ringan sampai dengan gejala berat, sampai yang terakhir adalah shock. Nah, sehingga kita perlu waspada juga ya untuk tanda-tandanya. Oke. Dan menurut penelitian juga bahwa sekitar 50% dari demam dengue ini atau infeksi dengue ini itu asimptomatis atau tidak ada gejala. Ini yang juga perlu kita waspadai. Dan dari status epidemiologi yang kita lakukan, memang demam dengue ini akan sangat terkait dengan kejadian El Nino. Ya, El Nino itu kan seperti sekarang El Nino ya, suasana kering, panas gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan faktor cuaca gitu ya, dokter? Iya, faktor cuaca karena dari hasil penelitian itu nyamuk itu akan semakin sering menggigit ya kalau hawanya panas gitu. Jadi ada penelitian kalau suhunya di bawah ya sekitar 20 derajat itu dia menggigitnya seminggu 2 kali gitu kan. Tapi kalau sudah di atas 30 dia bisa sampai seminggu bisa 5 atau 6 kali gitu menggigitnya. Jadi 2 kali lebih banyak menggigitnya. Gitu Mas. Oke, baik. Jadi ada juga yang saat ini terjadi justru tidak terlihat gejalanya gitu ya dokter ya? Iya, betul. Ya, jadi ini yang agak susah akhirnya orang-orang yang tanpa gejala ini, kemudian nyamuknya menggigit dia, kemudian nyamuknya menggigit orang lain, ya
dia saja orang lainnya yang sakit gitu kan. Itu. Hmm. Makanya itu juga perlu kita waspadai juga. Demikian. Baik. Nah, kalau kita melihat situasi DBD di wilayah Indonesia itu sendiri, potretnya seperti apa sekarang, dokter? Ya, jadi sampai minggu kemarin jumlah kasusnya ada 78.200 kasus ya. Dengan kematian sebesar 574 kasus kematian. Sebetulnya jumlah kasus dan jumlah kematian ini itu separuh dari kondisi tahun lalu ya, bahkan tidak sampai separuhnya. Namun ya kita harus tetap waspada ya, meskipun sudah banyak berkurang, tapi kita sebisa mungkin mencegah kematian ini. Kemudian dari data-data yang kami dapatkan, ada beberapa provinsi dengan kematian demam berdarah tertinggi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat ya. Dan ada 5 kabupaten kota yang tertinggi jumlah kematiannya, yaitu Kabupaten Bandung, Probolinggo, Semarang, Bima, dan Kabupaten Kendal. Oke, Gitu, Mas. dokter, sebenarnya apa saja nih faktor yang memengaruhi seseorang bisa terjangkit DBD sehingga satu wilayah tadi yang sudah disebutkan juga ternyata angkanya masih tinggi gitu ya? Apakah karena jumlah Ya. populasinya tinggi atau seperti apa sih? Ya, jadi yang jelas di situ kalau ada orang sakit, ada yang sakit berarti kan ada penularan, ya kan? Artinya penularan ini tadi juga saya sampaikan penyebabnya adalah virus, ya. Tapi penularnya itu adalah nyamuk, gitu kan? Nyamuk Aedes aegypti. Sehingga terjadinya kasus dengue ini akan sangat terkait dengan kondisi lingkungan. Di mana di situ kalau banyak nyamuk, ya, apalagi nyamuk Aedes aegypti yang sukanya airnya bersih-bersih, ya, maka di situ juga kemungkinan besar Aedes aegypti akan menyebabkan atau menjadi faktor penyebar dari demam dengue ini, ya, itu pertama. Yang kedua, semakin padat penduduk, ya kan, itu juga akan semakin memungkinkan terjadinya penularan kasus. Karena ternyata nyamuk Aedes aegypti itu kayak nyamuk yang malas sebetulnya. Dia hanya terbangnya nggak sampai 100 meter, hanya sekitar 70 meter gitu ya. Jadi kalau dia di dalam radius itu sudah ketemu orang, ya sudah, dia akan bisa menggigit. Kemudian ekonomi, saya kira tadi hubungannya dengan kebersihan atau hygiene ya, itu juga akan sangat terkait juga. Kemudian yang terakhir adalah tadi suhu. Kalau pas suhunya tinggi, ya, maka dia akan meningkat kasusnya. Kemudian pada saat musim pancaroba itu juga penting sekali, ya, karena genangan air hujan, ya, yang tidak teralirkan itu akan juga membuat breeding place, tempat-tempat perindukan nyamuk yang baru. Itu akan terjadi kalau hujannya tidak rutin, jadi hujannya 3 hari sekali gitu kan. Nah itu kan sempat menampung air tuh. Jadi terjadi genangan gitu ya, dokter ya? Jadi genangan ya. Tapi kalau tiap hari hujan, genangannya kan teraliri terus tuh, airnya ganti terus. Nah itu akan resikonya akan lebih rendah sebetulnya. Gitu, Mas. Yang berisiko berarti di air yang memang terjadi genangan dan tidak mengalir gitu ya, dokter ya? Tadi airnya bersih. Gitu tadi disinggung air bersih ini, yang dimaksud air bersih yang seperti apa sih, dok? Ya, jadi bukan air di got, bukan air di comberan gitu ya. Tapi seperti apa istilahnya ya, kayak mungkin kayak bak gitu ya, dok ya? Vas bunga, kemudian yang sering kan itu juga tempatnya, wadahnya dispenser itu kan ada penampungan air, itu juga sering. Kemudian kalau dilihat di kulkas di belakang itu kan ada airnya tuh, Mas, penampungan air, itu sering nggak dicek tuh. Nah tempat-tempat itulah yang berbahaya ya, karena nyamuk Aedes aegypti akan suka hidup di situ gitu. Oke, nah ini yang kadang-kadang mungkin tidak disadari oleh masyarakat ya di masing-masing keluarga. Ternyata di belakang kulkas pun lemari es juga itu mesti diwaspadai ya, dokter ya. Tempat penampungan air itu ya. Berarti mesti kita rajin cek nih. Betul. Ya makanya kita itu sekarang sedang menggalakkan
3 kali 10 Mas, gitu Apa ya. tuh dok? 3 kali 10 itu, nah kita kan arahnya dulu, kita kan melakukan kirij ya. Kirij itu adalah gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi kalau dulu yang melakukan pemantauan itu kan kader tuh ya, wilayah. Nah kita sekarang mengharapkan nggak lagi wilayah, masing-masing rumah harus punya tuh orang yang melakukan pemantauan. Nah kemudian ini saya sampaikan 3 kali 10. 3 kali 10 itu adalah kita harapkan setiap hari Minggu ya, jam 10 pagi, maka kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya, selama 10 menit di rumah. Dan lakukan ini 10 minggu berturut-turut ya. Jadi tiap hari Minggu lakukan kebersihan ini setiap jam 10 ya. Kemudian lakukan selama 10 menit untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Dan ini upayanya dilakukan selama 10 minggu berturut-turut. Karena siklus nyamuk itu kan umurnya sekitar 1 minggu ya. Jadi kalau 10 minggu berturut-turut dibersihkan terus ya sudah, nyamuknya insya Allah tidak datang lagi gitu Mas. Oke, ini karena terkait dengan siklus hidup nyamuk gitu ya dokter ya. Betul. Sehingga betul. ada hitungannya juga ternyata ya. Iya. Baik. 3 kali 10 bukan 3 kali 4. Kalau 3 kali 4 kan pas foto ya. 3 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Baik, jadi gerakan 3-10 ini memang sudah digalakan ya dokter ya. Nah, ya. Sosialisasinya seperti apa selama ini? Apakah juga sudah sampai ke masyarakat dan implementasinya juga sudah sesuai dengan harapan? Ya, kita kan baru menggalakkan sekitar sebulan yang lalu ya. Dan hari apa tuh kemarin, Selasa ya, Selasa yang kemarin itu kami kan berkunjung ke Ponpes Darujana ya di Probolinggo. Tadi yang saya sampaikan kan Probolinggo itu kabupaten dengan kematian tertinggi gitu ya. Nah, terus kami sampaikan tuh kira-kira 2 bulan yang lalu ke Pak Bupatinya. Dan Bupati segera melakukan tadi 3 kali 10 tadi. Nah, cuman kalau yang tadi saya sampaikan itu setiap hari Minggu, kalau di Probolinggo karena kota santri, Pak Bupati menyampaikan setiap hari Jumat Mas, gitu. Setiap hari Jumat jam 10 melakukan bersih-bersih. Alhamdulillah kejadian kasusnya sudah menurun jauh gitu ya. Karena Pak Bupati Probolinggo itu keliling tuh setiap Jumat gitu kan. Keliling ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah gitu ya, terus minta laporan gitu kan, gimana setiap Jumat jam 10 itu para aparatnya, para camat mengirim foto gitu kan, bahwa di tempatnya mereka melakukan kegiatan ini. Kemudian juga di Kupang juga sama ya, di Kupang itu dilakukan hal yang sama dan ternyata bisa menurunkan jumlah kasus DBD ya, dari 2022 ke 2023 itu separuhnya, jadi cukup efektif. Nah, sehingga memang utamanya adalah memang pengendalian faktornya yang harus kita lakukan. Gitu Mas. Oke, baik dokter. Ini kan bagi masyarakat juga untuk awarenessnya, kesadarannya ini harapannya semakin meningkat dari hari ke hari gitu ya, terkait dengan risiko dari DBD ini. Nah, gejala seseorang terjangkit DBD ini kan antara lain demam tinggi, kemudian sakit kepala, mual hingga muntah. Bagaimana sih sebenarnya cara membedakan dengan demam biasa yang pada umumnya mungkin diderita oleh masyarakat? Ya, jadi memang demam yang disebabkan oleh virus itu memang biasanya pada awal-awal hari itu demamnya tinggi, gitu ya, demamnya tinggi. Kemudian, nah ini yang khas adalah ada namanya Saddleback phenomenon. Saddleback phenomenon itu pada hari ke-5 biasanya itu panasnya dia turun ya. Kemudian dia naik lagi. Nah, pada saat turun ini memang yang kritikal adalah orang menganggap dia sudah sembuh Mas. Padahal di sini justru terjadi kebocoran cairan. Lengah pada saat itu ya dok ya? Ya, jadi
infeksi dengue ini atau demam dengue ini itu menyebabkan kebocoran pada pembuluh darahnya. Jadi darahnya itu kemudian dia keluar semua, gitu ya. Oke. Nah, karena darahnya itu pembuluh darahnya bocor, tanda kutip bocor, maka dibutuhkan zat untuk menambal. Makanya zat untuk menambal itu namanya adalah trombosit. Nah, makanya kalau orang demam berdarah kan dicek trombositnya. Nah, trombosit karena trombositnya kepakai untuk nambal, maka waktu dicek di darah trombositnya kurang gitu. Karena dia habis untuk menambal kebocoran-kebocoran tadi. Sehingga memang sekarang diagnosisnya memang lebih ke arah laboratorium. Ya, kalau dulu zaman saya masih jadi dokter muda, di tensi, kemudian kelihatan merah-merah gitu kan, Bintik-bintik lengannya gitu ya. itu sudah dianggap. Tapi sekarang banyak yang tanpa gejala seperti itu tiba-tiba langsung shock. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu. Jadi ada tadi kembali lagi Saddleback fenomen. Jadi hari kelima dia turun. Nah, jadi hati-hati kalau pada hari kelima demamnya turun, tetapi tidak diikuti dengan perbaikan nafsu makan, ya kan, tetap lemes, harus hati-hati. Bahwa ini kalau nggak segera ditangani dengan baik, orang ini bisa masuk ke fase shock. Nah, fase shock itu kebocorannya masif, ya, sehingga pembuluh darahnya tadi itu, darah yang ada di pembuluh darah tadi itu habis, ya, seperti kayak ban kempes gitu kan. Nah, sehingga tidak ada aliran darah ke otak, sehingga dia bisa pingsan, gitu Mas. Oke, justru yang diwaspadai ini Saddleback phenomenon ini ya, demam di hari kelima yang turun, mungkin disangkanya wah udah sembuh nih, udah mendingan gitu ya, jadi lengah nih yang jagain. Iya. Kemudian gitu. Ini tidak diikuti dengan perbaikan nafsu makan, ini mesti hati-hati banget ya dokter ya, karena bisa masuk di fase shock tadi ya. Oke. Betul. Nah, kira-kira nih dokter, ini kan semakin sulit ya orang mendeteksi apakah orang ini sudah terjangkit DBD atau belum gitu ya, udah terkena virus DBD atau belum. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika anggota keluarganya mungkin ada yang langsung didiagnosis DBD? Apa yang harus dilakukan dokter? Ya, jadi sekarang pendiagnosisan demam berdarah itu sebetulnya relatif lebih mudah karena sudah ditemukan atau sudah ada rapid antigen. Jadi diambil darahnya, kemudian dites kayak dulu zaman COVID itu ya, antibody itu, ini kelihatan, oh ini akan muncul bahwa orang ini memang ada virus dengue-nya, gitu. Jadi dia lebih aman, dan ini sudah kami dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan pengadaan reagen ini, rapid antigen ini namanya NS1. Sudah kita distribusikan ke puskesmas. Jadi kalau ada penderita gitu ya, atau masyarakat yang dengan gejala mencurigakan seperti itu tadi, itu langsung dites, bisa diketahui bahwa dia demam berdarah atau tidak. Sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada keluarganya. Bisa saja kalau dengan kondisi yang cukup baik, dia bisa pulang, tetapi diberitahu apa-apa saja tanda bahayanya. Tadi yang saya sampaikan tadi, kalau dia hari kelima, suhunya turun, ya, kemudian ada nyeri ulu hati, nah itu harus hati-hati dan harus segera dibawa kembali ke vaskes agar dirawat. Gitu. Oke. Antigen untuk tes DBD ini hasilnya berapa lama sih dok dari pertama dites gitu? Langsung ya sekitar 3-5 menit sudah keluar. Oh, gitu cepat. Jadi kayak COVID gitu ya dokter ya? Iya, kayak COVID gitu. Jadi sekarang sudah tersedia di puskesmas gitu dokter? Ada. Di puskesmas ada. Sudah kita distribusikan di sana. Oke, jadi bagi masyarakat yang mungkin ada gejala-gejala gitu ya, seperti DBD itu langsung saja menuju ke vaskes terdekat gitu ya dokter ya, ke puskesmas dalam hal ini meminta untuk segera di tes antigen DBD ya.
Ya, jadi nanti tergantung ininya apa namanya keluhannya ya. Kalau panas tapi ternyata dia batuk pilek ya mungkin nggak perlu gitu kan. Tapi kalau panas tapi tidak ada batuk pileknya ya ini mungkin perlu. Jadi itu atas indikasi yang nanti ditentukan oleh dokter di puskesmas atau di vaskes tersebut gitu Mas. Oke, nah selain antigen, ini kan kabarnya juga Indonesia sudah tersedia vaksin untuk DBD, Dok. Seberapa Betul. efektif vaksin tersebut? Kemudian syarat untuk mendapatkannya seperti apa nih bagi masyarakat yang mungkin terjangkit DBD? Ya, jadi vaksin itu kan memang digunakan untuk sebelum sebelum kena ya. Jadi dia harus diberikan. Dan saat ini ada dua jenis vaksin yang beredar ya, yang apa namanya dua jenis ini berbeda penggunanya. Kalau yang terakhir yang mereknya Qdenga itu bisa diberikan untuk usia 6 sampai 45 tahun ya, dan bisa diberikan tanpa screening awal. Jadi kalau yang satunya, yang merek Dengvaxia itu sebelum diberikan vaksin dia harus tes dulu apakah orang ini sudah mempunyai antibodi atau belum, gitu ya. Karena kalau ada antibodinya nanti akan ada reaksinya, makanya dites dulu. Kemudian yang Qdenga ini ya, itu diberikan 2 dosis ya. Jadi sekarang diberi, kemudian 3 bulan lagi kita berikan suntikannya itu. Oke, baik. Tapi vaksin tadi meskipun sudah lulus atau mendapat izin dari BPOM, tetapi kami pemerintah belum masuk di dalam vaksin program ya, karena ini kan masuk vaksin baru, jadi kita perlu melakukan pengkajian lagi gitu ya. Gimana kalau ini memang kita bisa berikan ke masyarakat secara gratis seperti vaksin polio, vaksin yang paling baru kan vaksin HPV dan lain-lain. Jadi ini masih kita lakukan kajian-kajian dulu gitu Mas. Jadi belum pendistribusian belum ya? Belum. Baik, dokter. Sebenarnya ada nggak sih pencegahan DBD yang bisa dilakukan oleh masyarakat masing-masing? Mungkin setiap orang misalnya dengan mengkonsumsi makanan sehat, kemudian berpola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat. Seperti apa nih dokter arahannya dari dokter? Ya, jadi kembali lagi ini kan penyakit virus ya, dari virus ya. Dan virus itu sebetulnya yang bisa membunuh adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita mempunyai pola hidup yang sehat, istirahatnya cukup, makanannya baik ya, itu akan mempunyai kemungkinan untuk tidak sakit demam berdarah akan lebih besar. Kemudian yang kedua, kan tadi sudah saya sebutkan bahwa demam berdarah ini ditularkan oleh nyamuk, gitu kan? Maka kita sebisa mungkin jangan sampai digigit nyamuk, gitu kan? Kan kita juga nggak bisa milih-milih. Oh ini nyamuk demam berdarah. Iya, kita nggak tahu dokter. Nggak tahu kan? Itu. Jadi ya tadi lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah atau di lingkungan ya. Di lingkungan artinya selain rumah kan waktu kita juga cukup banyak berada di tempat kerja, gitu kan? Atau kalau anak-anak ya waktunya juga banyak di sekolah. Jadi bukan hanya di rumah, tetapi di tempat kerja maupun di sekolah harus bersih tuh, jangan sampai ada nyamuk. Kemudian kalau memang ya, kita tidak bisa menghindari ya tempat-tempat yang nyamuknya banyak, ya mungkin kayak kerjanya kayak satpam gitu ya, yang jaganya malam gitu ya. Ya sudah, artinya kita perlu menjaga jangan sampai kegigit nyamuk ya, pakai repellent, pakai autan gitu kan, atau pakai baju lengan panjang pelindung gitu ya. Betul, jangan tergigit nyamuk gitu. Karena nyamuknya kan tidak bisa milih-milih gitu. Oke, baik. Ya. Nah, ada nggak dokter ciri-ciri atau mungkin kalau kita bisa lihat gitu ya, bisa membedakan nyamuk Aedes aegypti dan juga yang bukan itu yang seperti apa sih? Ada perbedaan yang mencolok nggak yang bisa dilihat dari kasat mata gitu?
Ya, kalau jelas kan nyamuk Aedes aegypti itu yang apa nih, belirik itu yang apa namanya, loreng-loreng itu kan. Ah. Nah, cuman kan ya kan nggak kelihatan mas. Masa kita harus nyari pakai kaca pembesar gitu kan? Ya Pas udah. yang gigit gitu ya di Iya. kacamata besar. Oh iya, masa oh ini Keburu bekas nih. terbang gitu ya dokter. Iya, boleh terbang. Baik, dokter. eh, ini kan pemerintah juga lagi melakukan program transformasi kesehatan nasional gitu ya. Nah, Ya, selain tadi sudah disebutkan upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi, untuk mengantisipasi penyebaran DBD ini, kayak misalnya dengan program apa Pak yang di awal tadi tiga lagi oh 3 kali 10. 3 kali 10 gitu ya. Ya, 3 kali 10, apalagi nih Pak, upaya-upaya atau langkah-langkah strategis pemerintah untuk pencegahan dan pengobatan efektif guna mengatasi ancaman DBD di Indonesia. ya, ya. Selain 3 kali 10 kan PSN itu kan pemberantasan sarang nyamuk, itu kan juga jelas. Kemudian apa? 3M itu kan menutup, penguras, kemudian mendaur ulang barang-barang. Intinya kan jangan sampai ada perindukan nyamuk. Nah, tetapi ini kan kalau kita lihat demam berdarah ini kan sudah ada di Indonesia sejak tahun 68 mas. Jadi sudah cukup lama. Dan memang upaya-upaya yang dilakukan itu tiap-tiap masa itu memang berbeda-beda ya. Tetapi secara tren itu tetap naik. Nggak pernah kita bisa menurunkan secara drastis ya jumlah kasus tadi. Nah, oleh sebab itu kita sekarang ada suatu inovasi baru, yaitu dengan melakukan inovasi yaitu nyamuk berwolbachia gitu. Jadi nyamuk berwolbachia itu, ini sekalian saya jelasin ya, supaya ini kan sekarang lagi rame nih mas ya, Wolbachia itu. Jadi nyamuk ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang diinfeksi dengan bakteri Wolbachia. Bakteri Wolbachia itu bakteri yang sebetulnya ada secara umum di serangga, ya sekitar 60% serangga itu ada bakteri Wolbachia tadi. Ya. Jadi kalau nyamuk Aedes aegypti ini mengandung bakteri Wolbachia, maka kalau dia menggigit orang yang sakit dengue, ya, nah itu kan kemudian dia nyedot nyamuk, nyedot darah, ya, darahnya mengandung virus dengue. Maka kalau pada saat pada nyamuk yang berwolbachia tadi, virus dengue-nya itu akan dinetralisir di tubuh nyamuk tadi, sehingga kalau dia menggigit orang lain, maka virusnya sudah mati, gitu. Jadi itu salah satu teknologi yang kita lakukan akhir-akhir ini, dan pendekatan nyamuk berwolbachia ini sudah dilakukan di 14 negara, di Australia, gitu kan, kemudian di di Brasil, ya, kemudian negara-negara Pasifik, itu mereka sudah melakukan pendekatan nyamuk berwolbachia ini, dan berhasil menurunkan insiden kasus dengue di negara-negara tadi. Oke, ini akan memutus, bakteri ini akan memutus penyebaran gitu ya dokter ya? Betul, ya. Oke, jadi yang kalau nyamuk menggigit lagi itu udah mati gitu ya dokter, nggak ada virusnya lagi gitu ya? Iya, virusnya sudah nggak ada lagi gitu. Oke, baik dokter. Dalam hal ini kan butuh kerjasama dengan pihak lain dong ya, dengan stakeholder lain. Nah, seperti apa nih pemerintah menggandeng stakeholder terkait dan masyarakat untuk berperan serta mengendalikan penyebaran DBD ini? Seperti apa kerjasamanya? Ya tentu saja kalau DBD secara umum itu kan tadi masalah kebersihan ya. Kebersihan ini kan merupakan awal atau pangkal dari kita bisa bebas dari dengue. Makanya kita ada Pokjanal, ya, kelompok kerja nasional untuk dengue ini.
Namanya Dan lucu banget ya, Dok. Pojanal. Pojan. Ya, Pojanal. Ya. Kemudian sekitar 3 bulan lalu, Pojanal ini direvitalisasi menjadi Kobar, Mas, namanya. Kobar. Apa Kobar tuh? itu singkatan koalisi bersama. Itu. Koalisi bersama melawan dengue. Nah, yang menarik adalah peresmian Kobar ini dilakukan di gedung DPR, Mas. Gitu. Jadi para wakil rakyat kita yang mendorong ya agar dilakukan kembali upaya-upaya bersama untuk melawan dengue ini. Gitu. Nah, siapa saja yang terkait ya, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, gitu kan, karena lurah, camat itu kan di bawahnya Kementerian Dalam Negeri. Kemudian PUPR, ya, bagian infrastruktur. Kemudian ya, dari sosial. Kemudian dari apa lagi ya, pendidikan, ya kan, karena sekolah itu kan juga banyak. Jadi kita melibatkan banyak sektor di situ. Belum lagi yang swasta, gitu kan, yang swasta seperti tadi dari apa namanya, dari sektor swasta untuk memberikan pendanaan itu juga cukup penting. Kemudian juga universitas ya, tadi yang saya sampaikan pendekatan nyamuk berwolbachia itu kan research-nya dilakukan di Universitas Gadjah Mada, ya, pengembangannya. Nah, sehingga kita memang perlu menggandeng universitas atau researcher untuk melakukan upaya-upaya inovasi agar kita bisa menurunkan kejadian dengue itu di Indonesia. Gitu, Mas. Oke. Jadi DBD ini memang sudah lama gitu ya, dokter ya, dari puluhan tahun 68. Yang lalu. Tahun berapa, dokter? 68. Tapi mungkin nggak sih? Belum, Mas. belum. Tapi mungkin nggak sih DBD ini bakalan musnah dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini? Jadi gini, yang target dari WHO ya, target global itu adalah zero death, tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian. Nah, tidak ada kematian itu harusnya kan memang terjadi apabila kasusnya itu bisa kita tekan, ya, bisa kita tekan. Kalau sampai 0 kasusnya ya bisa, tapi susah gitu ya. Nah, seperti kayak di Australia itu kan dia sudah melakukan pendekatan Wolbachia itu lebih dari 10 tahun, ya, itu baru bisa mendekati 0 kejadian demam berdarahnya. Nah, tapi kalau kita melihat ke Jogja, ya, Jogja itu bisa dengan melakukan pendekatan nyamuk berwolbachia itu bisa menurunkan angka kejadian sebesar hampir 70% ya, 76% ya. Kemudian menurunkan angka rawat inapnya itu bisa lebih dari 80%. Kemudian yang terakhir saya juga mendengar bahwa dengan pendekatan Wolbachia itu menurunkan juga aktivitas fogging, Mas. Ya. Nah, fogging itu juga menurun drastis ya. Dari yang sekitar 200-an menjadi tinggal sekitar 15-an per tahun. Gitu. Jadi cukup signifikan. Karena kan kita tahu ya, fogging itu kan nggak enak ya, Mas. Baunya nggak enak. Kadang-kadang yang di fogging yang sasarannya itu nyamuk tapi yang mati ikan atau burung gitu kan. Nah, jadi ya salah sasaran. Salah sasaran gitu. Baik, dokter, mungkin ada yang terakhir, ada pesan atau imbauan yang ingin disampaikan oleh pihak Kemenkes melalui Dr. Imran ya. Silakan, mungkin bisa disampaikan melalui podcast Waktu Indonesia Sehat hari ini. Ya. Jadi demam berdarah itu masih menjadi masalah di Indonesia maupun di global ya. Dan memang kita harus waspada terutama pada musim pancaroba. Dan karena upaya yang perlu dilakukan itu adalah yang paling mungkin dilakukan itu adalah vektor kontrolnya. Jadi mencegah atau mengurangi vektornya. Dalam hal ini adalah nyamuk ya, tadi nyamuk Aedes aegypti ini. Dengan berbagai cara. Mulai dari PSN gitu kan, kemudian yang tadi saya bilang 3x10 gitu ya, dan yang terakhir dengan
teknologi nyamuk berwolbachia. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang sampai ada yang mempunyai gejala ya awal demam berdarah tadi, maka masyarakat harus segera ke Vaskes untuk dilakukan testing ya. Tadi kan ada NS1 tadi, supaya kita bisa tahu kondisinya seperti apa ya. Kalau memang positif, maka ya, kita bisa melakukan mitigasi. Kalau kondisinya bagus, masih bisa pulang. Tetapi dengan mengetahui tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya tadi yang saya sampaikan apa? Saddleback phenomenon. Hari kelima hati-hati. Kalau suhunya turun tanpa diikuti perbaikan kondisi, hati-hati. Jadi harus kembali lagi ke Vaskes untuk ya mungkin harus dirawat gitu. Dan yang terakhir, tetap kita PABS, tetap jaga kondisi ya agar kita mempunyai daya tahan terhadap dengue. Demikian Mas. Baik, terima kasih Dr. Imran Pambudi MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI atas waktunya sudah berbincang-bincang hari ini dan memberikan informasi yang sangat bagus sekali terkait dengan tema kita hari ini. Jangan lengah, waspada demam berdarah. Sekali lagi terima kasih dokter. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan kami di podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini. Menjadi harapan kita bersama tentunya program transformasi sistem kesehatan 2021-2024 dapat terselenggara dengan baik. Dan ayo kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Nah, untuk mendapatkan informasi kesehatan yang lengkap, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini di www.kbrprime.id, kemudian di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Saksikan di YouTube channel Berita KBR juga ya. Saya Rizal Wijaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.